Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan pekajian tentang kitab At-Tibbul Masbuk fi Nasihatul Muluk, kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali kepada para penguasa yang berupa standar moral dan etika yang harus dimiliki oleh para penguasa di bab yang keempat, ya, di bagian yang keempat atau di nasihat yang keempat dari Imam Ghazali, di nasihat yang keempat dari Imam Ghazali bagian terakhir dari nasihat yang keempat dari Imam Ghazali dalam kitab ini. Warawa Ibnu Mas'udin, dan mencerita Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, ini halaman 26, Imam Ghazali mengatakan, warawa Ibnu Mas'udin, dan menceritakan Ibnu Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yaksimu yauman, pada suatu hari beliau membagi-bagikan malan, membagi-bagian harta. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan malan, membagi-bagian harta. Waqala, membagi-bagikan sesuatu yang berupa mal, yang berupa harta. Entah apa tidak disebutkan di sini. Hartanya berupa apa tidak disebutkan. Faqala lahu rajulun, dan berkata kepada Rasul, rajulun seseorang, ma hadhil kisma, pembagian macam apa itu? Jadi Rasul membagi-bagikan harta, ya. Pada suatu hari Rasul membagikan harta, ada yang protes, gitu. Seseorang berprotes, mungkin tidak puas dengan pembagian itu. Ma hadhil kisma, pembagian macam apa itu? Yani annaha laisat bin sopin, maksudnya pembagian itu laisa bin sopin, pembagian itu tidak adil, kata seorang laki-laki yang tidak puas itu. Bahukiyat dzalika li Rasulillah, maka diceritakan hal itu kepada Rasulullah. Jadi kata-kata orang yang tidak puas itu diceritakanlah kepada Rasulullah. Baghadiba, maka Rasulullah murka, marah. Wahmarra wajhu, dan sampai merah mukanya. Walam yakul syai'an, dan beliau tidak berkata apa-apa. Siwa, selain anqala, selain Rasul berdoa begini. Selain anqala, Rasul berkata atau berdoa, rahimahullahu akhi Musa, semoga Allah merahmati saudaraku Musa, saudaraku Nabi Musa, kata Nabi. Fa innahu udhiya fasobaro alal adha, karena Nabi Musa itu juga, maka Nabi Musa itu meskipun disakiti, asbaro alal adha, tetapi ia tetap sabar menerimanya. Ya, seharusnya begitulah seorang penguasa, kata Imam Ghazali. Semarah apapun tahanlah amarah itu. So, bukan dia saja yang diprotes oleh rakyatnya, ya, tetapi orang-orang terdahulu, bahkan Nabi juga pernah diprotes oleh umatnya dulu. Fahadhil jumlatu minal hikayati wal akhbari takna'u fi nasihatil wulati idza kana aslu imanihim thabitan fihi hadzal qadar fa illam yuthar ma dzakarnahu fihim faqad akhallu qulubahum minal iman wa innahu ma baqiya min imanihim illal hadisa bil lisan amilun yatanawalu min anwalil muslimina fi kulli sanatin kadza wa kadza dirhaman wa yabqa fi dhimmatihi wa yutalabu biha fil qiyamati wa yasulu biman pu'iha
wa yabu bil uqubati wal azabi yaumal marji wal ma'ab. Kaifatu saru an hadhil asbab wa hadha nihayatul ghaflah wa qillatud din wa da'fun nahlah. Secara keseluruhan, kata Imam Ghazali, beberapa hikayat, cerita dan riwayat hadis tadi yang disampaikan khususnya dalam bagian keempat ini sudah cukup, ya, sudah dianggap cukup untuk menasihati para penguasa. Asalkan mereka itu punya dasar iman yang kuat. Kalau mereka mempunyai dasar iman yang kuat, hikayat dan riwayat cerita-cerita tadi itu akan berpengaruh kepadanya. Ya. Tapi jika apa yang telah kami kemukakan tadi tidak, kata Imam Ghazali, ya, jika yang dikemukakan tadi tidak mempengaruhi mereka, tidak ada pengaruhnya cerita itu kepada mereka, berarti mereka telah mengosokkan hati mereka dari iman. Berarti dengan kata lain, iman mereka itu, hati mereka itu kosong dengan iman. Sisa iman mereka sekadar yang dibicarakan lisan saja, sebab hatinya kosong dari iman. Ada seorang pejabat, misalnya ini kata Imam Ghazali, ada seorang pejabat, ya, amilun yatanawalu min amwalil muslimina, dan seterusnya. Ada seorang pejabat yang mendapatkan harta kaum muslimin setiap tahun sebanyak 1000 dirham. Ya, mendapatkan harta itu kan berarti dari pajak dan sebagainya barangkali, ya, atau mendapatkan gaji yang dikeluarkan oleh kaum muslimin dari pajak mereka, 1000 dirham misalnya, dan itu akan tetap dalam tanggungannya, dan itu akan menjadi tanggung jawab mereka, dan itu kan jadi tanggung jawabnya, ya. Pada kiamat kelak ia akan dituntut, wa yutolabu fiha yaumal kiamati fil kiamati, dan dia akan dituntut nanti pada hari kiamat oleh kaum muslimin, oleh rakyat yang digunakan hartanya itu, atau gaji yang diterima yang sebetulnya dari pajak rakyat itu. Katanya akan dipakai apa saja itu, apa yang telah kamu kerjakan dengan kamu digaji sekian itu. Sangat boleh jadi ia akan mendapatkan manfaat dan keuntungan, ya, boleh jadi kan dari penghasilan yang 1000 dirham itu, ya, itu akan dia mendapat keuntungan, dimanfaatkan untuk keuntungan atau untuk biaya keluarganya dan sebagainya. Itu akan dituntut pada hari kiamat nanti. Dan kalau nanti tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya, dia tidak bekerja dengan sebaik-baiknya dengan digaji dari uang rakyat itu, uang pajak dari rakyat itu, ia akan dihukum dengan dia akan mendapat hukuman berupa siksa. Apakah itu cerita-cerita itu dapat mempengaruhi hati para pejabat? Kalau tidak, itulah puncak kelalaian, dan juga itulah karena mungkin minimnya agama dan lemahnya pendirian mereka. Demikian, insya Allah kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.